Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Our Story bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Pagi itu, Nia menyajikan sarapan di meja makan. Tangannya lincah mengatur sendok dan garpu, menaruh semangkuk sup ayam hangat dan sepiring roti panggang yang baru keluar dari toaster. Ia tahu Ari lebih suka sarapan ringan sebelum berangkat ke kantor. Tak ada yang istimewa dari pagi itu, selain tatapan Nia yang penuh ketulusan saat memandangi wajah suaminya. Ari duduk di kursi kepala meja, membuka koran, lalu mengambil roti tanpa berkata apa-apa. Sesekali matanya melirik jam tangan. "Kamu buru-buru, Mas?" tanya Nia dengan nada lembut. Ari mengangguk kecil. "Hari ini ada meeting pagi. Penting." Nia tersenyum. "Sudah kusiapkan jas biru tua kesukaanmu. Udah disetrika juga. Ada di gantungan dekat lemari." Ari tak menjawab. Ia hanya mengunyah roti pelan. Nia memerhatikannya dalam diam. Sesuatu dalam sikap suaminya terasa berbeda, tapi ia tidak ingin menghakimi terlalu dini. Bisa saja Ari sedang lelah atau memang benar-benar banyak pekerjaan. "Kalau sempat, nanti pulang cepat ya. Aku masak gulai kambing, seperti yang kamu suka." Ari hanya mengangguk, lalu meneguk air putihnya. Ia menutup koran, berdiri, mengambil tas kerja, dan melangkah ke pintu. Nia membuntutinya, menyodorkan kunci mobil dan melepasnya dengan ciuman di pipi seperti biasa. Tapi Ari tak membalas, hanya menggumamkan, "Dadah," lalu bergegas pergi. Pintu tertutup. Suara mesin mobil menghilang perlahan. Nia berdiri di ambang pintu, memeluk lengannya sendiri. Hawa dingin pagi menyusup ke kulitnya, tapi pikirannya lebih sibuk memutar ulang kejadian seminggu terakhir. Dulu, Ari tak pernah lupa mencium keningnya sebelum pergi kerja. Dulu, Ari akan tertawa saat Nia menyodorkan bekal makan siang. Tapi beberapa minggu terakhir, semuanya berubah. Tanpa kata, tanpa alasan. Nia menggeleng pelan, mencoba menyingkirkan rasa curiga yang muncul begitu saja. Ia kembali ke dalam rumah, membereskan piring-piring, menyapu lantai, lalu menyiram tanaman di teras. Rumah mereka 2 lantai, bergaya minimalis, dengan taman kecil di depan yang Nia rawat sendiri. Rumah itu dibeli dari hasil patungan mereka setelah menikah. Sebagian besar uangnya dari Nia, karena saat itu Ari masih merintis karir. Dulu, Ari tak sungkan mengakui bahwa istrinya lebih mapan. Tapi sekarang, setelah jabatan Ari naik dan gajinya bertambah, ada sesuatu yang berubah dalam sikapnya. Ia lebih menjaga ponsel, lebih sering keluar kota, lebih sibuk dari biasanya. Tapi Nia tetap diam. Ia menunggu, memberi waktu. Jam 9 pagi, Nia duduk di ruang kerja kecilnya di rumah. Ia mengelola bisnis toko kue online, yang cukup stabil dan punya banyak pelanggan. Ia mengecek pesanan hari ini, mencatat bahan yang perlu dibeli, lalu membuka email. Di sela-sela aktivitasnya, pikirannya terus kembali ke Ari. Saat siang tiba, Nia menerima pesan singkat dari suaminya. "Maaf, nggak bisa pulang makan siang. Ada makan bareng klien." Pesan yang pendek, dingin, tanpa emoji, tanpa panggilan sayang seperti dulu. Nia menatap layar ponselnya cukup lama. Lalu ia menulis balasan. "Hati-hati ya, Mas. Jangan lupa makan." Pesan itu centang 2. Dibaca, tapi tidak dibalas. Ia meletakkan ponselnya pelan. Nafsu makannya menguap begitu saja. Ia hanya meminum air putih, lalu memaksakan diri kembali ke dapur untuk mengecek adonan. Sore hari, Nia duduk di balkon lantai 2. Dari situ ia bisa melihat jalan depan rumah. Biasanya Ari pulang jam 5 sore. Tapi hari ini, hingga matahari tenggelam dan lampu-lampu rumah mulai menyala, tak ada tanda-tanda mobil Ari. Nia membuka ponsel, mencoba menelepon. Nada tunggu berdering lama, lalu terdengar suara operator bahwa panggilan tidak dapat tersambung. Ia mencoba WhatsApp. Hanya centang 1. Jam 8 malam, barulah Ari mengirim pesan. "Maaf, lembur. Nggak usah ditunggu. Aku makan di luar." Kembali pesan pendek. Tak ada penjelasan, tak ada kepedulian. Nia tidak membalas. Ia menatap layar cukup lama,
lalu meletakkannya dan menunduk. Sesak. Tapi belum cukup untuk menuduh. Belum cukup untuk menangis. Hari-hari berikutnya berjalan hampir serupa. Ari semakin sibuk. Pulang makin larut. Dan lebih banyak waktu yang dihabiskannya dengan ponsel. Setiap ditanya, jawabannya selalu, kerjaan, deadline, klien rewel. Nia tidak membantah. Ia masih memberi waktu. Masih menunggu Ari mau terbuka. Namun ada satu kejadian yang membuat Nia terdiam lebih lama dari biasanya. Malam itu, saat Ari tertidur di sofa karena kelelahan, ponselnya terjatuh ke lantai. Tanpa sadar, layar menyala. Nia hanya bermaksud mengangkatnya. Tapi mata tak sengaja membaca satu notifikasi pesan dari seseorang bernama Winda. Nanti kita pakai hotel yang kemarin aja ya. Ada jacuzzinya kan? Memberikan ciuman. Nia terpaku. Tangannya gemetar. Ia letakkan ponsel itu kembali. Napasnya berat. Ia tak tahu harus berpikir apa. Winda? Jacuzzi? Hotel? Pagi harinya, Nia tidak berkata apa-apa. Ari bangun seperti biasa. Sarapan seperti biasa, dan pergi seperti biasa. Tapi di mata Nia, semuanya sudah tidak biasa. Hari itu, Nia duduk lama di ruang kerjanya. Ia membuka laptop, masuk akun email Ari yang diam-diam masih bisa ia akses. Kata sandi belum diganti. Ia temukan email booking hotel, pembelian tiket pesawat ke Singapura 2 orang, dan itinerari perjalanan selama 4 hari. Nama penumpangnya, Ari dan Winda. Tangan Nia gemetar saat men-scroll. Ada juga info pembayaran restoran mewah, tiket pertunjukan, hingga layanan spa couple. Semua dibayar pakai kartu kredit. Semua tercatat rapi. Hari itu, Nia tidak menangis. Ia tidak marah-marah. Tidak melempar barang. Tidak berteriak. Ia hanya duduk. Diam. Membaca semua email itu satu persatu. Sambil mengingat semua kenangan yang dulu ia anggap indah. Sore harinya, Nia berdiri di depan cermin. Ia menatap wajahnya sendiri. Perempuan berusia 32 tahun, kulit bersih, berhijab rapi, sorot mata tenang, namun tajam. Ia sadar. Ia tidak bodoh. Ia hanya terlalu percaya. Malamnya, saat Ari pulang, Nia bersikap biasa saja. Ia menyiapkan makan malam, menanyakan hari Ari, dan tetap tersenyum. Ari tidak curiga. Ia pikir Nia tetap Nia yang lembut, yang akan selalu menunggunya pulang. Namun dalam diam, Nia telah mencatat semua rekening yang digunakan Ari. Ia tahu kartu kredit mana yang dipakai. Ia tahu bank mana yang menyimpan saldo tabungan Ari. Dan karena banyaknya rekening itu dibuat saat masih berstatus suami istri tanpa pisah harta, maka aksesnya masih terbuka. Di malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Nia membuka kembali buku rekening lama. Ia mencatat semuanya. Satu demi satu. Dan keesokan harinya, ia akan memutus semua sumber dana yang bisa Ari sentuh. 1 minggu berlalu sejak Nia mengetahui semua bukti pengkhianatan suaminya. Sejak itu pula, Nia memilih diam. Tidak ada konfrontasi, tidak ada air mata. Ia hanya mengamati, mencatat, menyusun langkah. Ia tahu, untuk melawan pengkhianatan seperti ini, yang dibutuhkan bukan emosi, tapi strategi. Pagi itu, Ari duduk di meja makan sambil memainkan ponselnya. Jari-jarinya cepat mengetik. Lalu ia tertawa kecil sambil menunduk, menyembunyikan layar dari pandangan Nia. Tapi Nia tak berusaha mendekat. Ia hanya berdiri dari jauh, sambil menuangkan teh hangat ke gelas Ari. "Kamu kelihatan senang, Mas," ucap Nia dengan nada datar tapi hangat. Ari mengangkat alis, seperti kaget. "Hah? Enggak. Cuma baca chat kerjaan. Timku lucu-lucu." Nia tersenyum tipis. "Oh ya? Aku pikir kamu lagi chatting sama pacar baru." Ari langsung terdiam. Wajahnya berubah sekilas, tapi ia cepat menutupinya dengan tawa. "Ngaco kamu. Mana ada." Nia ikut tertawa kecil. Tapi tawanya hambar. Ia tidak butuh pengakuan, karena semua bukti sudah ia genggam. Ia hanya sedang menguji sejauh mana Ari bisa memanipulasi. Hari itu, Ari pulang lebih awal dari biasanya. Ia terlihat rapi, lebih harum dari biasanya, dan bahkan sempat menyisir rambutnya 2 kali di depan cermin. "Kamu gak ada lembur?" tanya Nia sambil membereskan ruang tamu.
Ari menjawab sambil memakai sepatu. Enggak. Tapi mau ketemu klien penting. Di luar kantor. Nia mengangguk pelan. Winda ya? Ari terdiam sesaat. Tapi kemudian tertawa dan melambaikan tangan. Ngaco kamu. Aku pergi dulu. Pintu tertutup. Nia berdiri membatu. Kali ini tidak ada senyum. Tidak ada ucapan hati-hati. Ia hanya mematung, menahan napas. Lalu dengan langkah cepat, ia kembali ke ruang kerja. Membuka laptop, mengakses akun kartu kredit Ari, dan langsung melihat transaksi terbaru. 1 jam kemudian, ada notifikasi masuk. Hotel L, Deluxe Room for 2, Rp2.900.000 sukses. Nia menghela napas panjang. Tidak ada lagi keraguan. Ari sudah semakin berani. Bahkan kini tidak menunggu perjalanan luar negeri. Ia sudah mulai membawa Winda ke hotel-hotel dalam kota. Nia membuka rekening utama milik Ari yang masih terhubung dengan sistem mobile banking bersama. Di sana, ia melihat transfer uang ke rekening Winda sebesar 5 juta. Lalu 2 transaksi makan malam mewah. Nia tidak tahu apa yang lebih menyakitkan, jumlah uang yang keluar, atau fakta bahwa semua itu dilakukan Ari tanpa rasa bersalah sedikit pun. Malamnya, Ari pulang tengah malam. Dengan bau parfum asing, dan senyum puas. Ia tidak banyak bicara. Langsung menuju kamar mandi, mengganti baju, lalu tidur dengan cepat. Nia menatap punggung suaminya dari balik selimut. Hening. Lalu perlahan ia bangkit dari ranjang, berjalan ke ruang kerja, dan mulai mencatat semua transaksi malam ini. Dengan waktu, tanggal, jumlah, dan deskripsi. Keesokan harinya, Nia bangun lebih pagi dari biasanya. Ia tidak langsung ke dapur. Ia mengenakan blus putih formal, celana bahan gelap, dan kerudung abu-abu rapi. Ia berdiri di depan cermin, menarik napas panjang. Wajahnya tak lagi menyimpan luka. Hanya keteguhan. Keteguhan seorang istri yang muak dijadikan bodoh. Ia pergi ke bank dengan langkah mantap. Duduk di ruang tunggu prioritas, menyerahkan berkas-berkas yang dibutuhkan. Karena masih berstatus istri sah, dan beberapa rekening masih dalam bentuk joint account atau memiliki surat kuasa lama, proses pemblokiran akses digital bisa dilakukan dalam batas hukum tertentu. Bu Nia ingin menonaktifkan akses mobile dan kartu fisik atas nama Bapak Ari. Betul. Nia mengangguk. Ya. Sementara waktu. Untuk keamanan. Petugas bank mengangguk sopan. Kami akan bantu prosesnya. Apakah kartu kredit juga ingin dibekukan sementara? Nia tersenyum. Ya. Semua kartu atas nama beliau. 2 jam kemudian, proses selesai. Semua kartu telah diblokir. Akses internet banking dibekukan. Nia juga telah meminta pengawasan ketat terhadap setiap pengeluaran dalam jumlah besar, dengan permintaan konfirmasi terlebih dahulu ke dirinya. Malam harinya, Ari pulang dan langsung menuju kamar. Ia terlihat lelah, tapi senang. Di tangannya ada 1 kantong belanjaan kecil berisi parfum wanita. Kamu beli buat siapa, Mas? Tanya Nia, berdiri di depan lemari. Ari terdiam sejenak, lalu tersenyum. Kado buat klien wanita. Ucapan terima kasih. Nia mendekat, mengambil kotak parfum itu dan membacanya. Ini, limited edition. Parfum mahal. Ari tersenyum malu. Namanya juga klien istimewa. Nia menatapnya. Dalam diam, ia mengangguk. Kamu memang istimewa, Mas. Ari tidak paham maksudnya. Ia hanya meletakkan parfum itu di laci, lalu pergi ke kamar mandi. Malam itu, Nia membuka kembali notifikasi pengeluaran di ponselnya. Setiap transaksi kini akan dikirim ke email dan ponselnya. Ia melihat percobaan transaksi kartu kredit di restoran mewah. Gagal. Lalu diikuti 2 percobaan tarik tunai ATM. Gagal. Ia hanya menatap layar dan tersenyum kecil. Ia tahu, Ari akan mulai panik. 2 hari terakhir, Ari tampak sedikit lebih sering di rumah. Tapi bukan karena ingin menghabiskan waktu bersama Nia. Ia lebih sering berada di ruang kerja, sibuk dengan ponselnya, dan menolak setiap ajakan makan malam bersama. Wajahnya tegang. Sesekali mondar-mandir sambil menyumpah pelan. Tapi setiap Nia bertanya, Ari hanya menjawab dengan kata-kata pendek yang membuat percakapan tak berkembang. Mas, kamu baik-baik saja?
Biasa. Masalah kerjaan. Nia tidak mendesak. Ia duduk di ruang tamu sambil membaca laporan bulanan bisnis kuenya. Namun telinganya tetap awas menangkap suara-suara dari arah ruang kerja. Ada satu nama yang terdengar beberapa kali saat Ari bicara di telepon dengan suara rendah. Winda. Suara Ari terdengar kesal. Aku gak tahu kenapa kartunya ditolak. Mungkin error dari sistem. Udah, nanti aku cari ATM lain. Nia menutup berkasnya, pura-pura berdiri untuk mengambil minum di dapur, berjalan pelan melewati pintu ruang kerja yang sedikit terbuka. Ia mendengar suara itu jelas. Aku juga gak enak, Win. Tapi sabar dulu. Yah, aku urus semuanya. Nia melanjutkan langkah, seolah tak mendengar apa-apa. Tapi dadanya berdegup cepat. Jadi bukan hanya di Jakarta. Rencana liburan itu belum dibatalkan. Ari masih menyusun ulang langkah. Masih berusaha mencari cara agar bisa membiayai semuanya. Nia tahu, selama kartu dan akses ban masih ia kuasai, Ari tidak akan kemana-mana. Tapi yang mengejutkan bukan itu. Yang mengejutkan adalah rasa sakit yang muncul tidak sebesar kemarin. Entah kenapa, di tengah pengkhianatan yang perlahan terkuak, hati Nia mulai terasa beku. Ia tidak tahu itu pertanda baik atau buruk. Yang jelas, saat ia menatap wajah Ari malam itu, saat pria itu berbohong di depannya sambil pura-pura tertawa, Nia hanya bisa tersenyum. Senyum yang tidak lagi berasal dari cinta. Pagi harinya, Nia menerima telepon dari sahabat lamanya, Dita. Nia, aku gak enak ngomongnya. Tapi, kamu akhir-akhir ini gimana sama Mas Ari? Nia sedikit terkejut. Kenapa, Dit? Aku gak mau kamu salah paham. Tapi semalam temanku lihat Mas Ari sama seorang cewek, tinggi, putih, rambut panjang, di restoran R. Duduknya dekat banget, pegangan tangan. Cewek itu bukan kamu, kan? Nia tersenyum kecut, menutup matanya sesaat. Bukan. Aku di rumah. Ya ampun, nih. Maaf banget ya. Aku langsung inget kamu karena mereka kelihatan terlalu mesra. Terima kasih udah ngabarin. Setelah telepon ditutup, Nia duduk terdiam lama. Ia tidak kaget. Tapi kini, semua bukti mulai datang dari luar. Tak hanya dari transaksinya, tak hanya dari email. Kini orang lain pun mulai melihat. Winda bukan sekadar nama di notifikasi, bukan sekadar bayangan. Ia nyata. Ia hadir. Dan ia sudah menjadi bagian dalam hidup Ari, bahkan lebih dari yang seharusnya. Tapi anehnya, Nia tetap tidak ingin marah. Ia hanya ingin tahu, sejauh mana Ari akan mempertahankan kebohongan ini. Sejauh mana dia bisa merendahkan istri yang selama ini berdiri mendukungnya. Malamnya, Ari tiba-tiba memeluk Nia dari belakang. Hal yang sangat jarang terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Sayang, bisiknya. Nia membeku. Suara Ari terasa asing, seolah bukan milik orang yang sama dengan pria yang tadi sore memanggil perempuan lain, Win. Aku rencana ada kerjaan ke luar negeri minggu depan. Mungkin 3 atau 4 hari. Kamu gak usah khawatir. Ya, aku bakal bawa oleh-oleh. Nia menoleh pelan. Kamu kemana, Mas? Ari tersenyum. Singapura. Meeting sama vendor. Aku juga sekalian mau lihat peluang investasi. Nia mengangguk. Sendirian? Ya, jawab Ari cepat, lalu menambahkan, sama teman kantor juga sih. Tapi gak usah kamu pikirin. Aku bakal sibuk. Nia memejamkan mata sesaat. Dalam email yang ia baca kemarin, tertera nama Winda sebagai penerima etiket bersamaan dengan Ari. Waktu keberangkatan, minggu depan. Tujuan, Singapura. Ia membuka mata kembali. Menatap suaminya. Jangan lupa jaga diri, ya? Ari tersenyum lega. Istriku memang pengertian. Nia memeluknya. Tapi pelukan itu kosong. Hanya lengan yang bersilang di tubuh pria yang sudah tidak menyisakan apapun selain luka. Setelah Ari tidur, Nia membuka laptopnya. Ia kembali memeriksa transaksi. Ari telah mencoba membuat akun baru di bank digital. Tapi karena data pribadi masih mengacu pada data lama yang terhubung dengan surat kuasa, sistem menolak aktivasi. Ia juga melihat pengajuan kartu kredit baru yang ditolak oleh 2 bank, karena adanya tagihan yang belum dibayar penuh. Ari mulai kehabisan jalan. Tapi tetap saja,
Dia mencoba bertahan pada kebohongan yang sama. Dan Nia masih bertahan pada diam yang sama. Hari-hari berjalan seperti biasa. Tapi bagi Nia, tak ada lagi yang terasa biasa. Pagi itu, Ari meninggalkan rumah lebih awal dari biasanya. Ia membawa koper kabin kecil dan mengenakan jaket abu-abu yang belum pernah Nia lihat sebelumnya. Parfum baru, sepatu baru, jam tangan baru. Doakan aku ya, sayang. Semoga lancar, katanya sambil mencium pipi Nia cepat dan tergesa. Nia tersenyum. Semoga lancar, Mas. Ari tersenyum lega, lalu masuk ke mobil. Dalam waktu 2 menit, suara mesinnya menghilang di ujung jalan. Nia berdiri di balik tirai ruang tamu, memandangi mobil itu hingga lenyap dari pandangan. Ia kembali ke dalam rumah, langsung duduk di depan laptop. Ia buka email Ari yang masih bisa ia akses, karena sebelumnya disinkronkan dengan laptop keluarga. Notifikasi terbaru menunjukkan tiket keberangkatan ke Singapura pagi ini pukul 9.10, atas nama Ari dan Winda. Hotel sudah dibayar lunas dengan kartu yang kemarin sempat aktif sebelum diblokir. Nia sudah tahu semua. Tapi pagi ini tetap terasa seperti tamparan baru. Kepergian itu bukan hanya nyata, tapi legal dan terang-terangan. Ia menarik napas panjang. Tak ada air mata. Tak ada letupan emosi. Hanya perhitungan yang semakin matang. Langkah pertamanya, mengecek semua sumber dana yang mungkin masih bisa dipakai Ari selama di luar negeri. Ia membuka dashboard rekening online, memeriksa saldo-saldo kecil yang terpecah di beberapa bank. Beberapa tabungan kecil berhasil ia transfer ke rekening pribadinya. Beberapa lainnya diajukan untuk pembekuan sementara, karena terdapat aktivitas mencurigakan. Ia juga menelusuri nama Winda melalui akun-akun media sosial. Winda, seperti yang ia duga, adalah wanita muda 28 tahun, mantan karyawan tempat Ari bekerja yang baru saja keluar 6 bulan lalu. Parasnya cantik, kulit putih pucat, mata bulat besar. Ia sering mengunggah foto-foto di hotel mewah, restoran mahal, dan keterangan penuh emoji cinta. Baru 2 jam setelah keberangkatan, Winda mengunggah story. Ia merekam suasana bandara dengan caption, "Liburan, sayang, akhirnya." 2 hati pesawat 2 Chow Plegoals healing. Nia mengetuk meja pelan. Jantungnya berdegup pelan namun stabil. Ia menyalakan notifikasi email dan aplikasi bank agar bisa memantau segala transaksi yang terjadi selama mereka di luar negeri. Malamnya, Nia duduk di ruang tamu sendirian, menatap layar ponsel. Notifikasi muncul. Transaksi gagal. Hotel Marina Bay, Dutch Linet. 3 menit kemudian. Transaksi gagal. ATM withdrawal, Dutch Linet. Lalu satu lagi. Transaksi gagal. Restoran T, Dutch Linet. Nia menutup ponsel, tersenyum kecil. Di bayangannya, Ari sedang duduk dengan Winda di restoran mewah, dan saat tagihan datang, kartu ditolak berkali-kali. Pelayan berdiri kikuk di samping meja. Winda mulai memandang Ari dengan tatapan tak sabar. Mungkin ada suara bisik-bisik. Mungkin ada gertakan kecil. Dan Ari, dengan wajah memerah, mencoba menelepon pihak bank, atau bahkan dirinya, yang nomornya telah ia blokir seminggu lalu. Ponselnya kembali berbunyi. Notifikasi email. Kali ini dari Ari. "Nia, tolong. Ini darurat. Aku gak bisa akses rekening. Aku keluar negeri untuk urusan kerja. Ini penting. Tolong aktifkan lagi. Aku akan jelaskan semua nanti." Nia membaca email itu 3 kali. Lalu menutupnya tanpa membalas. Pagi berikutnya, Winda mengunggah foto di story. Mereka duduk di taman kota, dengan kopi tak keawai di tangan. Tapi kali ini tak ada caption bahagia. Hanya wajah lelah. Tidak ada lagi emoji hati. Tidak ada musik latar. Hanya gambar. Nia memiringkan kepala. Ada ekspresi baru di wajah Winda. Bukan senang, tapi cemas. Bahkan muak. Ia membuka laptop kembali, masuk ke sistem monitoring transaksi kartu. Semuanya kosong. Tidak ada satupun transaksi sukses. Sore hari, Winda mengunggah satu foto lagi. Kali ini di bandara. Ia duduk sendirian, dengan koper kecil di samping, wajah tertunduk. Captionnya, "Karma itu nyata. Dan aku muak. Jangan pernah percaya janji orang yang sudah punya istri."
Tangan memberi tanda dami PH2. Nia membaca kalimat itu perlahan. Lalu mengangguk pelan. Malam itu, email masuk lagi dari Ari. Panjang. Nia, aku mohon. Aku tahu kamu marah. Tapi jangan begini caranya. Aku sudah terdampar. Uangku gak bisa dipakai. Aku gak bisa bayar hotel. Winda marah. Kami terlantar. Aku bahkan gak bisa pulang. Semua aksesku mati. Aku janji, aku bakal pulang dan kita ngobrol. Tolong aktifkan satu rekening saja. Satu aja, biar aku bisa beli tiket balik. Nia meletakkan ponsel di meja. Ia pergi ke dapur. Membuat segelas teh. Duduk kembali di ruang tamu. Lalu mengetik satu balasan. Nikmati liburanmu. Lalu ia tekan kirim. Ari berangkat dari rumah dengan langkah ringan, meninggalkan koper kecil di bagasi mobil. Senyumnya lebar, napasnya tampak lega. Ia mengenakan kemeja putih bersih dan sepatu baru yang dibelinya diam-diam seminggu lalu. Di ponselnya, Winda mengirim pesan dengan emoji hati dan foto boarding pas mereka berdua. Nia berdiri di balik jendela, menyaksikan mobil suaminya menjauh hingga menghilang di tikungan. Tak ada air mata. Tak ada ucapan selamat jalan. Hanya tatapan dingin dan satu kalimat dalam pikirannya, "Kau pikir aku tidak tahu, Mas?" Ia berjalan ke dapur, menyeduh teh hangat, lalu duduk di meja makan dengan laptop terbuka. Jam menunjukkan pukul 7.45 pagi. Pesawat Ari dijadwalkan lepas landas pukul 9.10. Ia membuka situs bank, lalu mengakses akun rekening yang masih aktif. Beberapa menit sebelumnya, ia telah mengalihkan saldo ke rekening pribadinya yang tidak diketahui Ari. Sisa yang tertinggal tidak cukup untuk membeli segelas kopi di bandara. Pukul 8.10, notifikasi masuk, ATM withdrawal failed, saldo tidak mencukupi. Pukul 8.17, transaksi edisi Declinet, kartu kredit diblokir. Nia menyandarkan punggung di kursi, menatap langit-langit sambil mengatur napas. Ia tahu Ari akan mulai panik. Tapi ia juga tahu, pria itu terlalu gengsi untuk mengakuinya. Di bandara, Ari berdiri di depan mesin ATM, wajahnya pucat. Ia mencoba menarik uang. Gagal. Berkali-kali. Winda berdiri tak jauh dari situ, sibuk menelepon seseorang. Wajahnya cemberut. "Kok gak bisa sih, Mas? Katanya semuanya udah aman." Ari mengangguk-angguk gugup. "Aku gak tahu, Win. Mungkin sistem banknya error. Nanti aku cari cara." Winda melipat tangan di dada, menatap Ari dari atas ke bawah. "Jangan sampai liburan kita kacau ya. Aku udah nyiapin semuanya. Make sure kamu bisa cover, kayak janji kamu kemarin." Ari tersenyum canggung. "Tenang, semua aman, kok." Tapi Ari tahu semuanya tidak aman. Sesampainya di Singapura, semuanya tampak berjalan lancar selama beberapa jam pertama. Mereka sempat mengunggah foto bersama di depan hotel, dengan pemandangan Marina Bay di belakangnya. Captionnya, "Healing bareng yang tersayang pasangan dengan hati-hati yang berputar." Nia membaca postingan itu sambil menyuap sepotong kue bolu ke dalam mulut. Tangannya tenang, ekspresinya datar. Ia tak menyukai drama, tapi sesekali menyaksikan dua pemain sandiwara terperosok ke dalam jebakan mereka sendiri terasa seperti bentuk keadilan yang layak. Pukul 19.30, notifikasi masuk. Transaksi ditolak. Dinner for $220 SGD Declinet. Beberapa menit kemudian, transaksi ditolak. Hotel payment 2 and the night Declinet. Dan terakhir, panggilan masuk ditolak. Ari suami. Nia menekan tombol merah di layar ponsel tanpa ragu. Ia tahu Ari akan mencoba menghubungi. Ia juga tahu, panggilan itu bukan karena rindu atau ingin meminta maaf, tapi karena butuh. Sementara itu di luar negeri, Ari mulai merasa terjebak dalam permainan yang ia buat sendiri. Winda memaki, matanya tajam. "Kamu bercanda, Mas? Kita gak bisa bayar kamar? Seriusan ini?" Ari menghela napas. "Aku gak ngerti. Mungkin bank blokir otomatis." "Kenapa diblokir?" Winda mendekat, nadanya meninggi. "Kamu bilang semuanya aman. Kamu bilang istrimu gak akan tahu apa-apa." Ari menunduk. "Aku juga gak tahu kenapa bisa begini." Winda mencengkram lengan Ari.
Kamu pikir aku main-main datang jauh-jauh ke luar negeri buat dilantarin begini? Uangku juga udah habis buat beli tiket sendiri. Kamu kira aku ini siapa? Ari tak bisa berkata-kata. Kepalanya pening. Ponselnya terus dia tekan, mencoba menghubungi Nia. Tapi semua upaya sia-sia. Nia sudah memblokirnya sejak 2 hari lalu. Keesokan harinya, keduanya diusir dari kamar hotel karena tak bisa membayar untuk malam kedua. Mereka membawa koper turun dengan wajah menunduk, berjalan keluar lobi dengan tatapan sinis dari petugas hotel. Tidak ada lagi senyum. Tidak ada genggaman tangan. Hanya saling menyalahkan. Winda duduk di bangku luar bandara sambil menangis. Ia mengirim story dengan wajah sembab, tanpa make-up, dengan tulisan. Jangan pernah percaya laki-laki yang tidak bisa mengurus istrinya, apalagi urus selingkuhannya. Ari duduk tak jauh dari situ. Diam, wajahnya merah karena malu. Ia mencoba membuka email, mencoba mengakses rekening. Tapi semuanya masih ditolak. Sistem menolak login. Kartu tidak bisa diaktifasi. Bank tidak bisa dihubungi dari luar negeri tanpa otorisasi tambahan. Sementara itu, Nia duduk di rumah, mengenakan piyama santai, menikmati teh melati hangat. Di depannya, laptop menyala dengan catatan semua transaksi gagal Ari. Ia menyimpan semua itu ke dalam satu folder berjudul, Kebohongan yang Terbukti. Ponselnya kembali berbunyi. Email masuk dari Ari. Nia, aku mohon. Aku benar-benar kesulitan. Ini darurat. Winda pergi, ninggalin aku sendirian. Tolong, aktifkan satu rekening. Tolong. Nia membaca perlahan. Lalu membalas satu kalimat. Maaf, liburanmu kami tutup sementara waktu karena saldo tidak mencukupi. Silakan coba lagi nanti. Ia menekan send, lalu menutup laptop dengan senyum yang akhirnya, untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, terasa ikhlas. Ari duduk di bangku tunggu bandara, wajahnya tertunduk, lututnya terbuka lebar, tangannya memegang ponsel yang sudah kehabisan daya. Power bank-nya habis. Uang tunai tak cukup bahkan untuk membeli segelas air mineral. Ia berkeringat di ruangan ber-AC. Bukan karena panas, tapi karena rasa malu yang tak bisa ia jelaskan pada siapapun. Winda sudah tak terlihat sejak pagi. Mereka bertengkar hebat malam sebelumnya. Kata-kata pedas keluar dari mulut Winda seperti peluru. Ia menyebut Ari laki-laki tak berguna, suami yang gagal, lelaki murahan yang hanya bisa menjual mimpi manis tapi tak punya keberanian mempertanggungjawabkan omongannya. Kalau tahu begini, lebih baik aku tetap kerja dan gak buang-buang waktu buat kamu. Aku bukan peliharaan yang kamu bisa buang kapan saja. Ari. Dan ternyata kamu bukan siapa-siapa. Ari tidak menjawab. Ia terlalu lelah. Terlalu bingung, dan terlalu takut pulang dalam keadaan seperti ini. Ia mencoba meminjam ponsel dari seorang turis, menelepon call center bank. Operator meminta kode verifikasi. Ari tidak bisa menjawab. Layanan ditolak. Ia mencoba kirim email ke admin perusahaannya untuk pinjam dana darurat. Tapi itu pun sia-sia karena akses sistem hanya bisa dilakukan dari VPN kantor. Sementara itu, Nia duduk di meja makan, menyantap sarapan sambil membaca laporan bulanan usahanya. Ia baru saja menyelesaikan kerjasama baru dengan 2 reseller kue dari luar kota. Penjualan bulan ini meningkat hampir 20%. Ia sibuk, tapi tidak lelah. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menjalani hari-hari tanpa berpura-pura menjadi istri bahagia. Ponselnya bergetar. Email baru dari Ari. Nia, aku mohon. Tolong jawab. Aku udah gak ada siapa-siapa di sini. Aku bahkan gak tahu caranya balik. Kartu semua mati. Hotel gak bisa dibayar. Aku tidur di kursi bandara semalaman. Winda ninggalin aku. Aku malu, nih. Tapi tolong aku pulang. Nia memandangi email itu lama sekali. Tidak langsung membalas. Tidak langsung bereaksi. Ia mengambil napas dalam-dalam, lalu menuliskan satu pesan pendek. Kamu sudah sampai sejauh ini untuk selingkuh, Mas. Maka kamu juga pasti cukup kuat untuk pulang sendiri. Beberapa menit kemudian, ponselnya berbunyi. Kali ini bukan dari Ari, tapi dari Dita, sahabatnya. Nia, kamu di rumah? Iya, kenapa? Aku barusan pulang dari minimarket dekat rumah kamu.
Aku ketemu mama mertuamu di sana. Ibu. Iya. Dan dia nanya-nanya soal kamu. Katanya Ari gak ada kabar dari seminggu lalu. Padahal katanya lagi dinas ke luar negeri. Tapi HP-nya gak bisa dihubungi sama sekali. Nia terdiam sesaat. Ibu belum tahu? Sepertinya belum. Dan aku gak tega kalau harus jelasin. Tapi kayaknya mereka semua masih mikir kamu dan Ari baik-baik aja. Nia mengangguk pelan, meski Dita tak bisa melihat. Terima kasih ya, Dit. Biar aku yang hadapi nanti. Setelah menutup telepon, Nia termenung. Ia tahu cepat atau lambat, semua akan terbuka. Tapi yang paling ingin ia lihat bukanlah ekspresi ibunya Ari. Bukan tanggapan keluarga besar. Melainkan, wajah Ari sendiri. Saat semua kebohongan akhirnya tak bisa ditutup lagi. Sore itu, Nia pergi ke bank. Ia menemui manajer pribadi yang selama ini menangani akun-akun keuangan rumah tangganya. Di ruangan tertutup itu, Nia mengajukan permohonan resmi untuk memisahkan semua rekening bersama. Termasuk pengalihan surat kuasa, dan pembekuan semua pengeluaran dari pihak suaminya sampai ada pertemuan formal di hadapan notaris. Apakah ibu ingin mengambil langkah hukum? Tanya petugas itu hati-hati. Nia tersenyum. Belum. Tapi saya ingin semua bukti transaksi dijaga. Termasuk transaksi luar negeri atas nama Ari. Saya minta data lengkapnya, print out, dan juga soft copy. Petugas mengangguk. Kami akan siapkan. Butuh waktu 3 hari kerja. Tidak masalah. Saya tunggu. Dalam perjalanan pulang, Nia berhenti sebentar di taman dekat rumah. Duduk sendiri di bangku panjang, memandangi anak-anak yang berlarian. Angin sore berhembus pelan. Untuk sesaat, ia merasa hening, tapi tidak sunyi. Sepi, tapi tidak kosong. Justru terasa utuh. Sebab ia tahu, meski sendirian, ia sedang berada di tempat yang benar. Ponselnya kembali bergetar. Email masuk dari Ari. Nia, aku pinjam uang dari orang sini buat beli tiket. Aku gak tahu harus balikin gimana. Tolong bantu aku sekali ini aja. Aku bakal pulang. Kita bisa bicara, nih. Aku salah. Tapi tolong. Nia membacanya perlahan. Tak ada rasa iba. Tak ada lagi getaran yang dulu selalu muncul saat Ari menyebut namanya. Yang ada hanya kelegaan. Ia mengetik balasan. Kalau kamu bisa membohongiku tanpa rasa bersalah, maka kamu juga harus bisa menyelesaikan akibatnya tanpa mengeluh. Ari membacanya dari layar ponsel pinjaman. Wajahnya pucat. Nafasnya pendek. Tapi ia sadar, ia tidak punya pilihan lain. Ini bukan lagi soal liburan. Ini adalah pelajaran. Dan Nia tidak akan membayar harga untuk kesalahan yang tak pernah ia buat. Ari pulang dengan sisa-sisa harga diri yang telah hancur. Ia tiba di bandara malam hari, membawa koper usang yang pegangan rodanya sudah patah. Wajahnya kusut, rambutnya berantakan, dan aroma tubuhnya tak lagi seperti pria yang baru saja pulang dari luar negeri. Ia berdiri di trotoar bandara, menunggu taksi sambil memegang ponsel pinjaman yang baterainya tinggal 2%. Tidak ada sambutan. Tidak ada jemputan. Tidak ada siapapun yang ia bisa hubungi. Bahkan Winda, yang dulu setiap menit mengirim emoji cinta, kini memblokir semua kontaknya. Perjalanan pulang dari bandara ke rumah adalah perjalanan terpanjang dalam hidup Ari. Tak ada satu kata pun diucapkan sepanjang duduk di kursi taksi. Hanya suara roda dan tanya sesekali dari sopir yang tak dijawab. Sesampainya di rumah, lampu-lampu sudah padam. Ari membuka pagar perlahan, menarik napas panjang, lalu mengetuk pintu. Tidak ada jawaban. Ia ketuk lagi. Masih sunyi. Ia coba buka gagang pintu. Terkunci. Baru setelah ketukan ketiga, pintu terbuka. Bukan oleh Nia, tapi oleh ibu mertuanya, ibunya sendiri. Ibu? Suara Ari serak. Matanya berkedip cepat. Masuk. Jawaban singkat. Dingin. Ari menunduk, lalu masuk ke dalam rumah. Ruang tamu sunyi, hanya terdengar suara jam dinding berdetak. Nia duduk di sofa, mengenakan piyama panjang dan kerudung santai. Matanya menatap Ari seperti menatap seseorang yang sangat asing. Kamu pulang, ucap Nia tanpa intonasi. Ari menunduk. Iya. Ibu Ari berdiri di samping sofa,
Tangan bersilang di dada. Kemana saja kamu, Ari? HPMU mati. Kantor bilang kamu cuti. Nia bilang kamu keluar negeri. Tapi kamu gak kabarin siapapun. Gak ada kabar selama seminggu. Kamu pikir kita semua ini apa? Ari menelan ludah. Aku cuma liburan, potong Nia, tajam. Ari terdiam. Ia tahu, Nia tahu. Masih mau bohong? Lanjut Nia. Apa perlu aku tunjukkan bukti-bukti lengkap dari akunmu sendiri? Transaksi hotel? Makan malam mewah? Tiket pesawat 2 orang ke luar negeri? Email permohonan pinjaman dana? Semua sudah aku simpan. Ari. Dengan tanggal dan waktunya. Ibu Ari menatap putranya dengan tatapan kecewa. Jadi betul kamu liburan diam-diam? Sama perempuan lain. Ari mendongak, pelan, memandangi ibunya dan Nia bergantian. Bu, aku salah. Tapi aku juga gak tahu kenapa bisa sejauh ini. Nia berdiri. Karena kamu rakus. Karena kamu pikir aku gak akan pernah tahu. Karena kamu mengira semua ini bisa kamu tutup dengan kebohongan manis. Dan karena kamu terlalu nyaman hidup dengan uang yang aku jaga. Sambil kau berikan ke wanita lain yang bahkan tak peduli saat kamu jatuh. Ari terdiam. Tak mampu menjawab. Ibu Ari menarik napas berat. Kamu mempermalukan keluarga. Ari. Nia menatapnya lama. Aku tidak akan menuntut apa-apa malam ini. Tapi mulai besok, semua aset yang atas namaku akan aku pisahkan. Semua rekening akan dibekukan. Dan semua akses digital milikmu aku cabut. Aku tidak akan membiarkan 1 rupiah pun dari usahaku mengalir ke tanganmu lagi. Ari menggigit bibir. Nia, aku pulang, karena aku sadar aku salah. Salah bukan alasan untuk kembali diterima, Ari. Salah adalah bukti bahwa kamu pernah meremehkan aku. Ibu Ari mulai menangis pelan. Ia duduk, memijit kening. Kenapa kamu begini, Ari? Nia sudah baik, setia, jaga rumah, bangun usaha, tapi kamu malah tega. Nia menoleh ke arah mertuanya, lalu berjalan masuk ke kamar, kembali tanpa suara. Ari duduk di sofa, wajahnya tertutup kedua tangan. Malam itu sunyi, tapi penuh amarah yang tertahan. Esok paginya, rumah itu tetap berjalan seperti biasa. Nia membuat sarapan untuk ibunya Ari, menyajikan teh, menyiram tanaman. Tapi tak ada satupun makanan atau minuman untuk Ari. Ia dibiarkan duduk diam di teras seperti tamu yang tak diundang. Saat Nia keluar rumah untuk menghadiri rapat bisnis, ia melintas di depan Ari. Pria itu hendak membuka suara, tapi Nia menunduk sekilas dan berkata lirih, "Aku akan bicara padamu ketika waktunya tepat. Tapi bukan hari ini." Dan bukan dengan nada memelas. Lalu Nia masuk ke mobil dan pergi, meninggalkan Ari sendirian. Duduk di teras, menatap ke dalam rumah yang dulu ia sebut istana, tapi kini terasa seperti ruang penghakiman. 2 hari setelah Ari kembali, lingkungan sekitar mulai bertanya-tanya. Ari tak terlihat bekerja, tak lagi mengantar jemput, dan tak terlihat menenteng laptop seperti biasanya. Ia lebih sering duduk di teras, menatap kosong, kadang keluar rumah hanya untuk membeli rokok dengan uang receh yang ia ambil dari celana-celana lama. Nia, sebaliknya, mulai lebih aktif dari biasanya. Ia menghadiri undangan seminar bisnis UMKM di kota tetangga, menjadi pembicara utama dalam acara komunitas perempuan, bahkan beberapa fotonya mulai tersebar di media sosial. Salah satu foto yang viral adalah saat Nia berdiri di atas panggung, mengenakan blazer hitam elegan, dengan tulisan besar di belakang, "Perempuan bukan pelengkap, tapi pemilik." Komentar netizen membanjiri unggahan itu. Wanita ini auranya CEO banget. Penasaran sama kisah hidupnya? Kelihatan tegar banget. Cuma dari tatapannya aja udah kelihatan kuat. Ari membaca semua itu dari ponsel warung kopi, pinjam milik temannya. Ia tak punya akun lagi. Semua akunnya dinonaktifkan oleh Nia, termasuk email dan akun bisnis tempat ia dulu mengakses keuangan istri yang ia anggap tak mengerti dunia luar. Malam itu, Ibu Ari mendekatinya saat ia duduk di lantai ruang tamu, menekuk lutut, menatap ubin seperti berharap jawaban muncul dari sana. "Kamu gak kerja, Ari?" Ari hanya menggeleng. "Kenapa gak minta maaf langsung sama Nia? Ngomong baik-baik. Tunjukin penyesalanmu."
Jangan diam begini. Ari menarik napas dalam. Aku udah terlalu banyak bohong, Bu. Dia tahu semua. Aku udah hancurin kepercayaannya. Ibu Ari mengelus bahunya. Tapi kamu harus bangkit. Gak bisa selamanya minta dikasihani. Kalau kamu terus kayak begini, orang-orang malah makin jijik. Pagi berikutnya, sebuah paket dikirim ke rumah. Ditujukan ke Nia. Ari menerima paket itu dari kurir, membaca nama pengirim, manajemen majalah inspirasi wanita. Di dalamnya, terdapat satu eksemplar majalah edisi bulan ini. Halaman depannya memuat foto Nia, dengan headline besar. Wanita yang bangkit dari luka. Kisah Nia, pengusaha kue rumahan yang kini jadi simbol kekuatan. Ari memegang majalah itu dengan tangan bergetar. Di halaman tengah, tertera kutipan yang membuat dadanya seperti ditinju. Dulu aku pikir menjadi istri berarti menuruti semua keputusan suami. Sekarang aku tahu, menjadi istri juga berarti menjaga harga diri. Termasuk jika harus meninggalkan orang yang mengkhianati kepercayaan. Ia meletakkan majalah itu pelan di meja. Hari itu, Ari mengurung diri di kamar sampai malam, tak makan, tak bicara. Sementara itu, di luar rumah, kehidupan Nia berjalan stabil. Ia membuka cabang baru di kota sebelah, bekerja sama dengan koperasi ibu-ibu, dan bahkan diundang ke acara televisi lokal sebagai tamu inspiratif. Ketika kamera menyala dan pewawancara bertanya tentang motivasi hidupnya, Nia menjawab dengan suara pelan namun tegas. Aku pernah dianggap remeh, bahkan oleh orang yang tidur di sebelahku sendiri. Tapi hari ini, aku tidak lagi menunggu dihargai. Aku menciptakan nilai diriku sendiri. Tepuk tangan mengiringi pernyataan itu. Dan di waktu yang sama, Ari, yang menonton siaran tersebut dari warung kopi, hanya bisa menunduk. Seorang pria tua yang duduk di sebelahnya berbisik lirih. Itu istrimu, ya? Ari menoleh pelan. Iya. Pria itu menggeleng. Sayang banget ya, kalau yang kayak gitu sampai disia-siain. Ari tidak menjawab. Hanya menelan ludah dan menatap layar kosong. Dalam hatinya, ia tahu. Ucapan itu bukan sekadar komentar. Itu cambuk. Malam itu, Nia pulang agak larut. Ari menunggu di ruang tamu, berdiri kikuk seperti anak sekolah yang menanti hukuman. Nia, ada apa? Aku cuma mau bilang, aku tahu aku udah keterlaluan. Aku gak pantas minta apa-apa. Tapi kalau kamu masih izinkan, aku mau kerja. Apa aja. Aku bisa bantu di gudang. Bisa bantu antar pesanan. Aku cuma pengen jadi orang yang berguna lagi. Nia menatapnya tanpa senyum. Masih ingat saat kamu bilang aku kampungan? Saat kamu ajak wanita lain liburan ke luar negeri, sementara aku di rumah, mikirin bagaimana caranya agar bisnis ini tetap hidup. Ari mengangguk, pelan. Aku tidak akan balas kamu dengan kekerasan atau hinaan. Tapi aku juga tidak akan kasih ruang untukmu memanfaatkan aku lagi. Ari mengepalkan tangan, menahan malu. Aku gak minta dikasihani. Nia, aku pengen tobat. Nia berdiri. Tobat itu dimulai dari niat, bukan dari ucapan. Kalau kamu mau jadi orang berguna, buktikan di luar sini. Jangan bergantung pada rumah ini. Jangan lagi menyandarkan hidupmu ke pundakku. Ari menunduk dalam. Jadi aku harus pergi. Nia menatap matanya lurus. Kalau kamu mau berubah, kamu harus mulai dari nol. Dan itu artinya, jangan tinggal di rumah yang kamu hianati. Ari mengemasi barang-barangnya pagi itu tanpa suara. Tas ransel yang dulu dibelikan Nia saat ulang tahun kini terlihat lusuh dan berat. Ia hanya membawa beberapa pakaian ganti, dompet kosong, dan ponsel yang rusaknya lebih parah daripada nasibnya. Tidak ada satupun yang mengantar di depan pagar. Ibunya hanya berdiri di depan jendela, menatap dengan mata merah tapi tak lagi berkata. Nia tidak keluar kamar. Ia bahkan tidak ingin melihat sosok yang selama ini menjadikan cinta sebagai topeng pengkhianatan. Ari melangkah meninggalkan rumah. 1 langkah, 2 langkah, dengan rasa sesak di dada. Ia mencoba menegakkan punggung, tapi pundaknya tetap jatuh. Ia tidak tahu akan kemana. Hanya membawa tubuh dan penyesalan yang terus menempel seperti bayangan. Hari-hari berikutnya menjadi pelajaran yang tak pernah ia duga. Ia menumpang tidur di rumah seorang teman lama di pinggiran kota,
bekerja serabutan di bengkel motor, membersihkan oli dan keringat setiap hari. Tangannya yang dulu hanya memegang laptop kini penuh luka karena tergesek mesin dan baut. Dari gaji harian, ia hanya bisa membeli nasi bungkus dan minuman sachet. Sementara itu, Nia berdiri di panggung besar pada sebuah acara bertajuk Wanita dan Kemandirian Ekonomi. Ia mengenakan dress formal berwarna merah marun, jilbabnya rapi, langkahnya tegas. Di hadapannya, ratusan mata perempuan dari berbagai latar menatapnya penuh kagum. Nia tidak hanya menjadi pembicara. Ia menjadi simbol. Saat saya menyadari bahwa saya telah dikhianati, katanya di depan mikrofon, saya tidak membalas dengan teriakan atau amarah. Saya balas dengan berdiri. Bang, saya jawab dengan prestasi. Tepuk tangan membahana. Kamera menyorot wajahnya dari berbagai sudut. Beberapa stasiun televisi lokal menyiarkan langsung. Di pinggir kota, Ari menonton cuplikan video itu dari ponsel murah yang dipinjam dari rekan bengkel. Wajahnya pucat. Matanya memerah. Ia menyesap kopi sachet yang terlalu manis, tapi pahit di tenggorokan. Temannya, Randy, menepuk bahunya. Itu istrimu, ya? Keren sih, bro. Gue lihat namanya trending 2 hari ini. Banyak banget yang salut sama dia. Ari hanya mengangguk. Tak sanggup menjawab. Semua rasa bangga yang dulu ia pegang berubah jadi serpihan malu. Randy menambahkan, gue dulu iri sama lo, tahu. Istri cantik, sabar, kerja keras, bisnisnya bagus. Tapi lo malah main belakang. Ari menunduk dalam. Gue bodoh, Ren? Randy menghela napas. Bukan cuma bodoh, bro. Tapi lo jahat sama orang yang percaya penuh. Hari berikutnya, berita online mulai ramai membahas nama Nia. Artikel demi artikel memuji keteguhan hatinya. Beberapa influencer bahkan menyebutnya sebagai ikon perempuan tangguh. Ia mulai mendapat undangan dari kementerian untuk membagikan kisah hidupnya kepada lebih banyak perempuan yang terjebak dalam rumah tangga penuh luka. Suatu malam, Nia duduk di balkon rumahnya sambil membaca komentar dari para pengikutnya. Mbak Nia, saya ibu rumah tangga korban KDRT. Dulu saya takut keluar. Tapi setelah lihat kisah Mbak, saya berani buka usaha kecil-kecilan. Terima kasih. Sumpah, Mbak Nia, saya nangis lihat video sambutan Mbak di seminar kemarin. Keren banget. Mbak, ajarin saya jadi kuat kayak Mbak. Saya juga pernah diselingkuhi, tapi saya gak bisa berdiri seperti Mbak. Nia membaca semuanya sambil menahan air mata. Bukan karena sedih. Tapi karena akhirnya, penderitaannya punya arti. Malam itu, pintu rumah diketuk pelan. Ibu Ari yang membuka. Ari berdiri di depan, membawa bungkusan plastik dan wajah lusuh. Bu, saya cuma mau nitip sesuatu. Ibu Ari membiarkan anaknya masuk sebentar. Ari menyerahkan satu kantong berisi uang tunai kecil dan selembar surat. Gaji saya bulan ini. Meskipun gak seberapa, saya mau kembalikan tiap rupiah yang pernah saya ambil tanpa izin. Saya tahu itu gak akan cukup. Tapi saya mau mulai. Ibunya mengangguk, menangis diam-diam. Dan ini, surat untuk Nia. Tolong kasihkan kalau dia mau bacanya. Kalau enggak, gak apa-apa. Saya gak berharap diampuni. Tapi saya pengen dia tahu. Saya beneran nyesel. Ari menunduk, mencium tangan ibunya, lalu pergi lagi. Punggungnya tetap membungkuk. Tapi kali ini bukan karena malu. Tapi karena mulai sadar, betapa besar harga dari satu pengkhianatan. Nia menerima surat itu malam harinya. Ia tidak langsung membacanya. Ia meletakkannya di meja kerja, lalu kembali menulis rencana ekspansi usaha barunya. Ia tidak membenci Ari. Tapi ia tahu, luka yang disembuhkan bukan untuk kembali disakiti. Dan kesetiaan yang pernah dibuang, tidak bisa diminta kembali hanya dengan air mata. Pagi itu langit mendung. Tapi suasana di halaman rumah Nia justru terang. Beberapa wanita dari komunitas usaha kecil berdatangan, mengenakan baju cerah, membawa proposal, membawa ide, membawa semangat. Nia menyambut mereka dengan senyum lembut dan secangkir teh hangat. Ia tidak lagi sekadar seorang istri yang menunggu pulang. Ia adalah pusat dari lingkaran baru, lingkaran kekuatan perempuan. Di ruang tamu, meja besar dipenuhi dokumen kerjasama, kemasan produk baru,
dan laptop terbuka dengan daftar pemesanan online yang membludak sejak wawancaranya viral minggu lalu. Di salah satu sudut, surat dari Ari yang sempat ditinggalkan beberapa malam lalu masih tertutup rapat dalam amplop putih. Tak satu pun sudutnya berdebu. Tapi Nia belum pernah menyentuhnya. Karena ia tahu, membaca isi surat itu bukan keharusan. Ia sudah memaafkan. Tapi memaafkan tidak berarti kembali. Menjelang siang, ia berdiri di depan cermin panjang, mengenakan gamis sederhana warna biru laut dan jilbab putih tulang. Wajahnya bersih, tidak dipoles berlebihan. Tapi matanya tajam dan teduh. Ia melirik pantulan dirinya dan berkata dalam hati, "Aku sudah cukup. Dan aku kuat bukan karena dia menyakitiku, tapi karena aku memilih untuk sembuh." Tak lama setelahnya, Ari datang ke rumah. Kali ini tanpa bungkusan plastik. Tanpa surat. Ia hanya berdiri di depan pagar, melihat ke arah rumah yang dulu ia tinggali, rumah yang dulu ia anggap tempat kembali, tapi kini lebih mirip museum dari semua kesalahan. Ia tidak mengetuk pintu. Hanya berdiri, menatap sebentar, lalu hendak pergi. Tapi suara Nia menghentikannya. "Mas Ari." Ari berhenti, perlahan berbalik. Wajahnya jelas kaget. Ia tidak menyangka akan mendengar suara itu lagi. Nia berdiri di ambang pintu. Tidak mendekat. Tidak memanggil untuk masuk. "Kamu masih kerja di bengkel?" tanyanya singkat. Ari mengangguk. "Iya, gaji harian. Lumayan buat makan." Nia menatap lurus. "Bagus. Tetap kerja. Jangan minta-minta." Ari menunduk. "Aku udah baca suratmu," kata Nia. "Tapi jawabanku tetap sama. Kita sudah tidak di jalur yang sama lagi. Aku tidak dendam. Tapi aku juga tidak butuh klarifikasi lagi." Ari menahan napas. "Aku ngerti, Nia. Aku gak minta balik. Cuma, kalau suatu hari kamu butuh bantuan, aku siap." Nia menggeleng, pelan. "Tidak, Mas. Aku tidak butuh kamu. Dan aku harap kamu berhenti berpikir bahwa aku akan selalu butuh kamu. Aku sudah belajar berdiri dengan kakiku sendiri. Sekarang giliran kamu." Ari menggigit bibir, menunduk lebih dalam. Tapi tidak ada air mata. Tidak ada drama. Hanya kesadaran yang akhirnya benar-benar tiba. "Terima kasih sudah datang ke sini. Sekarang pulanglah. Bangun hidupmu. Aku tidak akan menghalangi. Tapi aku tidak akan membuka pintu lagi." Ari menatapnya terakhir kali. Lalu mengangguk. "Jaga dirimu baik-baik, Nia." Nia tidak menjawab. Ia hanya berbalik, masuk kembali ke rumah. Dari balik jendela, ia melihat Ari berjalan perlahan menjauh, sampai menghilang di tikungan. Di dalam rumah, para ibu-ibu komunitas memanggilnya, mengajaknya kembali ke rapat kecil mereka. Nia duduk di tengah-tengah mereka, menyeruput teh, tertawa kecil, membahas branding, strategi pengemasan, dan rencana pelatihan perempuan korban rumah tangga. Seseorang bertanya, "Mbak Nia, nanti siang sempat ke Balai Kota?" Nama Mbak diumumkan sebagai salah satu nomine perempuan inspiratif tahun ini. Nia hanya tersenyum. "Kalau Allah izinkan, aku datang. Tapi kalau enggak, yang penting kerja tetap jalan." Sore menjelang. Cahaya matahari menyelinap lewat jendela. Rumah itu kini tak lagi terasa sebagai tempat luka. Tapi rumah kekuatan. Rumah keberanian. Rumah yang tidak lagi berdiri atas nama seorang suami, melainkan atas nama seorang perempuan yang akhirnya tahu dirinya cukup. Dan dari jauh, suara dunia mulai berubah. Dunia yang dulu menertawakannya, kini berdiri menyambutnya. Tanpa air mata. Tanpa balas dendam murahan. Hanya pembuktian yang diam-diam, tapi mematikan.